Pada Agustus 1945, Jepang semakin mendekati kekalahan dalam Perang Pasifik dan menyerah kepada sekutu setelah serangan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Kejadian ini menjadi latar belakang untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, rakyat Indonesia hampir tidak tahu bahwa Jepang telah menyerah karena semua radio disegel. Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke Dalat untuk bertemu Marsekal Tereuchi, yang kemudian memberitahu mereka tentang kekalahan Jepang dan rencana memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, para pemuda pejuang mendengar tentang penyerahan Jepang melalui siaran radio Sultan Syahrir. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa penting yang mendesak bagi Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan terlepas dari segala ikatan Jepang. Oleh karena itu, para pemuda membawa Soekarno, Hatta ke daerah Rengas Dengklok, sebelah utara Kota Karang, Jawa Barat pada 16 Agustus 1945 pukul 3 dini hari. Akhirnya terjadi kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan Perang Pasifik. Peristiwa Rengas Dengklok pun berakhir setelah Soekarno dan Hatta menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. Teks proklamasi merupakan hasil dari buah pikiran Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno menuliskan konsep proklamasi pada secarik kertas, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Teks proklamasi kemudian ditandatangani oleh dua orang saja, yaitu Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ide tersebut diusulkan oleh seorang tokoh pemuda bernama Soekarni. Naskah ini kemudian diketik oleh Sayuti Melih. Adapun Fatmawati berperan dalam menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi di depan rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta, dengan disaksikan oleh sekitar 1.000 orang. Pertama kali ini, Bu Nais akan menjelaskan mengenai kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan, baik itu di kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial. Kita bahas dulu mengenai kehidupan politik. Jadi kehidupan politik Indonesia pada awal kemerdekaan itu masih belum menentu ya. Karena apa? Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia itu belum terbentuk sepenuhnya. Kemudian kondisi politik di berbagai daerah itu juga tidak kondusif. Rakyat itu masih berjuang untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Jepang, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Hal tersebut itu mendorong para tokoh-tokoh nasional untuk segera membentuk yang namanya kelengkapan negara melalui sidang PPKI. Kita ketahui di materi sebelumnya, PPKI itu kan telah melakukan sidang sebanyak 3 kali untuk memutuskan kelengkapan negara Indonesia. Jadi setelah PPKI melakukan sidang, baru kehidupan politik Indonesia itu telah kondusif. Karena apa? Karena melalui sidang PPKI satu persatu kelembagaan negara Indonesia itu sudah terbentuk. Misalnya sudah ada yang namanya presiden sama wakil presiden. Kemudian KNIP yang bertugas sebagai pembantu presiden. Kementerian sama lembaga negara itu juga sudah terbentuk. Bahkan Indonesia itu sudah terbagi menjadi beberapa provinsi yang masing-masing provinsi itu sudah ditetapkan pemimpinnya. Tetapi kehidupan politik yang kondusif itu tidak berlangsung lama karena adanya kedatangan sekutu sama Belanda di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguasai kembali Indonesia meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Berikutnya kehidupan ekonomi. Untuk keadaan ekonomi atau keuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu sangat terpuruk ya. Hal tersebut itu disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu terjadinya inflasi yang tinggi.
Apa sih itu inflasi? Jadi inflasi ini merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, baik itu barang maupun jasa. Lah, inflasi pas masa awal kemerdekaan itu disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang. Jadi pemerintah itu tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang sama mata uang Belanda. Makanya pada waktu itu, untuk sementara waktu, pemerintah RI itu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah Indonesia, yaitu mata uang The Javase Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Baru pada bulan Oktober 46, pemerintah RI itu mengeluarkan yang namanya uang kertas baru, yaitu ORI, Uang Republik Indonesia. Itu sebagai pengganti mata uang Jepang dan yang lainnya. Penyebab yang kedua yaitu adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Blokade ekonomi itu merupakan penutupan pintu keluar masuk perdagangan RI yang dilakukan oleh Belanda. Dengan adanya blokade ekonomi, otomatis barang-barang dagangan pemerintah RI itu tidak bisa diekspor ke luar negeri. Jadi ada beberapa alasan ya mengapa Belanda itu melakukan blokade ekonomi. Yang pertama itu untuk mencegah masuknya senjata sama peralatan militer ke Indonesia. Kemudian mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda sama milik asing yang lain. Jadi pada intinya dengan adanya blokade ekonomi ini, Belanda itu mengharapkan kehancuran perekonomian Indonesia dan juga kebencian rakyat Indonesia terhadap pemerintah Indonesia sendiri. Penyebab yang ketiga yaitu kas negara sama bea cukai itu dalam keadaan kosong atau nihil. Karena memang pemasukan pada masa itu sangat berkurang, sedangkan pengeluaran negara itu semakin bertambah. Dan yang terakhir yaitu akibat adanya eksploitasi besar-besaran masa penjajahan sebelumnya. Terakhir yaitu kehidupan sosial. Pasca proklamasi kemerdekaan itu banyak terjadi perubahan sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita ketahui sebelum bangsa Indonesia merdeka itu kan terjadi yang namanya diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas dalam masyarakat. Yang mana masyarakat Indonesia atau pribumi itu termasuk dalam kasta yang paling bawah setelah orang-orang Eropa, Belanda, dan juga Jepang. Namun setelah Indonesia merdeka, diskriminasi tersebut itu dihilangkan. Jadi semua warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tapi untuk tingkat kesejahteraan sosial pasca merdeka itu juga masih tergolong rendah ya, karena hal ini itu berkaitan dengan berbagai masalah ekonomi yang dialami oleh pemerintah Indonesia.